فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Masih bahas tentang ilhad. Ilhad terjadi pada berapa tempat nih? 2 tempat. Yang pertama fil asma wa fi ayat. Dan dalam asma ada berapa bentuk di antaranya? Nah, menamai Allah dengan sesuatu yang tidak Allah namai dirinya dengannya, seperti orang-orang filsafat menamai Allah apa? Apa dia? Illatun fa'ilah atau tasmiyatun nasara il'ab. Nah, yang kedua bentuknya menafikan nama yang tetap untuk Allah Subhanahu wa taala. Qalu wa marrahman, orang-orang musyrikin. Sekarang masuk yang jenis yang ketiga. Dan mail sendiri artinya apa mail? Condong, miring, jauh. Nah, al-mail amma yajib. Al-mail amma yajib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an-naw' tsalits. Jenis yang ketiga dari ilhad, an yunkira ma dallat alaihi minas sifat. Mengingkari apa-apa yang ditunjukkan atasnya oleh sifat, berupa sifat. Nama itu mengandung sifat, yang telah kita pelajari dalam Qadul Muslah. Yang dia ingkari apanya? Sifatnya, sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Nah, sehingga bagi dia fahuwa yusbitu al-ism, dia menetapkan untuk Allah isim, tapi al-ismul mujarrad anis sifat. Nah, enggak mengandung apa? Sifat, namanya saja. Lakin yungkiru sifah allati yatadammanuha hadzal ism, tapi dia menolak sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Misal an yaqula innallaha sami'un bila sam'in. Allah sami' tapi bila sam'. Alimun bila ilm, wa khaliqun bila khalq, wa qadirun bila qudrah. Wa hadza ma'rufun 'anil Mu'tazilah. Ini yang ma'ruf dari kalangan Mu'tazilah. Wa huwa ghairu ma'qul. Ini enggak ma'qul ini. Kecuali kalau nama makhluk mungkin hanya mujarrad apa? Tasmiyah. Summa haula'i yaj'aluna al-asma' a'laman mahdhan mutaghayyirah. Kemudian mereka menjadikan nama-nama itu a'laman mahdhah, hanya sekedar nama. Mutaghayyirah, yang saling berbeda-beda. Enggak menunjukkan zat yang sama. Dalam kaidah Qaidul Muslah kita sebutkan bahwa nama-nama Allah itu menunjukkan zat yang apa? Satu. Dari sisi maknanya masing-masing apa? Mutaghayyirah. Kalau mereka enggak, ini menunjukkan yang berbeda-beda, enggak sama. Wa yaquluna as-sami' ghairul alim. As-sami' itu bukan yang alim. Lakinna kullaha laisa laha ma'nan. Tapi tetap mereka anggap semuanya itu enggak punya apa? Makna. As-sami' la yadullu 'ala sam'i wal alim la yadullu 'ala al-ilm, lakin mujarradu a'lam. Wa minhum akharun yaqulun hadhihi al-asma' syai'un wahid. Sama, menunjukkan sesuatu yang satu. Fa huwa alimun wa sami'un wa basir kulluha wahid, la takhtalifu illa bi tarkibil hurufi faqat. Susunan hurufnya saja yang berbeda. Fa yaj'al al-asma' syai'an wahidan. Dan dia sehingga dia menjadikan nama-nama itu sebagai sesuatu yang sama. Maknanya semuanya sama. Wa kullu hadza ghairu ma'qul. Ini semuanya tidak masuk akal. Baik yang pertama yang menganggap mutaghayyirah atau yang muttahidah secara mutlak. Walidzalika nahnu naqul, oleh karena itu kita mengatakan innahu la yumkin al-iman bil asma hatta tusbita ma tadammanathu minas sifat.
Tidak bisa kamu dikatakan beriman dengan nama sampai kamu menetapkan apa yang dikandungnya berupa sifat. Wala'allana min huna natakallamu ala dalalatil ism. Dari sini kita mungkin bisa berbicara tentang sisi penunjukan sebuah nama. Fal ismu lahu anwa'un salasah fid dalalah. Dia punya tiga sisi pendalilan. Yang pertama dalalah mutabaqah, wa dalalah tadammun, wa dalalah iltizam. Fa dalalatul mutabaqah dalalatul lafzi ala jami' madlulihi. Ini dalalah mutabaqah adalah sisi pendalilan dari sebuah lafaz atas semua sisi penunjukannya, atas semua yang ditunjukkannya. Wa ala hadza fa kullu ismin dalin 'alal musamma bihi atau dalun. Maka semua nama itu menunjukkan atas zat yang diberi nama dengannya, wa huwallah, wa ala sifat al-mushtaq minha hadzal ism, dan menunjukkan atas sifat. Ini kalau dalalahnya dalalah apa ini? Mutabaqah, menunjukkan nama dan apa? Sifat. Menunjukkan zat yang punya nama tersebut yaitu Allah, dan menunjukkan zat tersebut punya apa? Sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Ini dalalah mutabaqah, menunjukkan semuanya. Semua bagian yang bisa ditunjukkan oleh nama tersebut. Menunjukkan dia punya nama itu dan menunjukkan dia juga punya sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Yang kedua wa dalalatul tadammun. Dalalah tadammun. Dalalatul lafzi ala ba'dhi madlulihi. Sisi pendalilan sebuah lafaz atas sebagian yang ditunjukkan olehnya. Wa ala hadza fadalalatul ismi ala zat wahdaha aw ala sifat wahdaha min dalalati tadammun. Sehingga sisi penunjukan dari sebuah nama atas zat saja, maka ini namanya dalalah tadammun. Atau menunjukkan sifat saja, maka ini dalalah tadammun. Seperti meja misalnya, kita bilang meja itu ya ini yang kita pakai untuk nulis ini. Ini dalalah apa namanya? Tadammun, karena nggak menunjukkan semua bagian dari apa ini? Dari meja, hanya sebagiannya saja. Yang dipakai nulis yang mana? Atasnya saja, kakinya tidak, pakunya tidak. Sehingga ini dalalah apa namanya? Dalalah tadammun, hanya menunjukkan sebagian dari apanya? Bagiannya. Enggak seluruh dari yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Yang namanya meja kan lengkap semua ya, sama paku-pakunya, sama kakinya, sama atasnya ini. Nah. Yang ketiga, ya kalau Nabi bilang, tolong belikan meja. Yang Anda inginkan dengan apa ini? Dalalah apa ini? Dalalah mutabaqah. Yang Anda inginkan meja seluruhnya dengan semua apanya? Bagiannya. Nah. Yang ketiga dalalatul iltizam. Itu adalah dalalatuhu ala syai'in yufhamu la min lafdzil ismi lakin min lazimihi. Ini syai'un kharij, udah lewat. Sesuatu yang di luar dari apa? Dari lafadznya itu. Dalalah iltizam, sisi penunjukan atas sesuatu yang difahami bukan dari lafadz isim tersebut tapi dari lazimnya. Walihadza samainahu dalalatul iltizam. Sehingga meja ini misalnya, ini menunjukkan atas apa ini? Meja ini menunjukkan atas adanya pembuatnya. Menunjukkan ada orang yang bikin paku. Dalalah apa ini kita tengok dari, kita bisa tahu itu dari meja. Sisi pendalilannya dari mana? Dalalah apa namanya? Iltizam. Sesuatu yang di luar apa? Meja ini. Bukan bagian dari dia. Bukan keseluruhan meja, bukan sebagian dia, tapi sesuatu yang di luar dari apa? Meja. Masjid. Nah, menunjukkan ada yang bangun. Menunjukkan tukangnya punya ilmu tentang apa? Bangunan. Nah, ilmu tukang ini ditunjukkan dari masjid ini, tapi dalalahnya apa sih pendalilannya? Iltizam. Nah. Mislu kalimatil khaliq. Contohnya kalimat al-khaliq, ismun yadullu ala zatillah wa yadullu ala sifatil khalq. Ini dalalah apa nih? Kalau dua gini dalalah mutabaqah. Kalau kita bilang al-khaliq, dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya menunjukkan atas zatnya saja. Berarti apa ini? Dalalah tadammun. Nah. Idzan fa bi'tibari dalalatihi 'alal amrayn yusamma dalalah mutabaqah. Kalau dilihat dari terhadap dua perkara sisi pendalilannya, maka dia dinamakan dalalah mutabaqah. Li'anna lafdha dalun 'ala jami'i madlulihi. Karena lafadznya menunjukkan atas seluruh yang ditunjukkan olehnya. Wala syakka annaka idza qulta al-khaliq, begitu saja secara mutlak, fa innaka tafham khaliqan wa khalqan. Kamu akan memahami darinya zatnya Allah dan sifat apa ini? Penciptaan. Kamu pahami dua-dua.
Wa bi'tibari dalalatihi 'alal khaliq wahdahu aw 'alal khalqi wahdahu yusamma dalalat tadammun li'annahu dalla 'ala ba'dhi ma'nahu. Wa bi'tibari dalalatihi 'alal ilmi wal qudrah. Enggak mungkin sesuatu yang bisa mencipta itu enggak punya apa? Ilmu. Mustahil ada yang bisa menciptakan tapi enggak punya apa? Qudrah. Sehingga sifat khalq atau nama khaliq juga menunjukkan atas ilmunya Allah dan juga atas apa? Kemampuan Allah. Yusama dalalatul iltizam. Penunjukan dari khaliq itu untuk qudrah dan ilmu itu namanya dalalah apa? Dalalah iltizam. Karena sesuatu yang di luar dari lafaz tersebut. Bukan pula yang dikandung oleh apa? Lafaz tersebut. Tapi secara lazimnya. Id la yumkin khalqun khalaq la yumkin an yakhluq sama sih itu khalq gitu. La yumkin khalqun illa bi ilmin wa qudrah. Tidak akan mungkin ada yang namanya penciptaan kecuali dengan ilmu dan kemampuan. Fadalalatuhu 'alal qudrati wal ilmi dalalatul iltizam. Wa hina idin yatabayyan annal insan idza anqara wahidan min hadhihi dalalah wa huwa mulhidun fil asma'. Maka dari sini diketahui bahwasanya barang siapa yang telah jelas bahwasanya dia mengingkari salah satu dari sisi pendalilan ini, sisi penunjukannya ini, maka dia adalah mulhid pada dalam asma. Walau qala ana u'minu bidalalatil khaliq 'ala zat wala u'minu bidalalatihi 'ala sifah wa huwa mulhidun fil ism. Kalau dia mengatakan aku beriman dengan sisi pendalilan khaliq atas zat Allah saja dan aku tidak mengimani sisi penunjukannya terhadap sifat, maka dia mulhid. Law qala ana u'minu bi anna al-khaliq tadullu ala zatillah wa ala sifatil khalq, lakin la tadullu ala sifatil ilmi wal qudrah, qulna hadza ilhadun aidan. Dia tetapkan dua dalalah, mutabaqah dan juga tadammun. Dua-duanya dia tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dia ingkari dalalah iltizam. Dia bilang Allah enggak punya sifat ilmu dan tidak punya sifat qudrah dari nama khaliq itu. Maka ini juga ilhad. Falazimun alaina an nusbita kullama dalla alaihi hadzal ism. Maka wajib bagi kita untuk menetapkan semua yang ditunjukkan oleh nama ini dengan tiga-tiga dalalahnya. Fa inkaru syai'in mimma dalla alaihi al-ism min as-sifah ilhadun fil ism. Pengingkaran terhadap sesuatu dari apa yang ditunjukkan oleh isim dari sifat adalah ilhad dalam masalah nama. Sawa'un kanat dalalatuhu ala syai' ala hadha sifah ala hadhihi sifah dalalatun mutabaqah atau tadammunin aw iltizam. Wal nadrib masalan hissiyan. Contoh kita bikin secara contoh untuk yang hissi yang bisa dilihat. Tatabayyanu fihi anwa' hadhihi dalalat, yang akan menjadi jelas baginya tiga penunjukan ini. Lau qulta li baitun. Kalau kamu bilang aku punya rumah. Fa kalimatu bait fi had dalalatu salah. Padanya ada tiga penunjukan yang telah lalu. Fa tafham min bait annaha tadullu ala kulli baitin dalalah mutabaqah. Kamu bisa memahami dari kalimat bait, jangan ribut, hilang suaranya, bahwasanya dia menunjukkan atas seluruh bagian rumah secara dalalah apa? Mutabaqah. Menunjukkan pintunya, menunjukkan atapnya, menunjukkan lantainya, menunjukkan jendelanya, semuanya. Wa tadullu ala majlisir rijali wahdah, dan juga menunjukkan atas tempat duduknya laki-laki saja. Wa alal hammamat wahdaha, yang mau dimaukan dengan rumah itu ya kamar mandinya saja pun bisa jadi. Wa alas shalah wahdaha, teras. Dalalah tadammun, ini karena sebagian dari apa? Bagian dari rumah. Li'anna hadhil asya' juz'un minal bait, dikarenakan perkara-perkara ini adalah bagian dari rumah. Wa dalalatul lafzi ala juz'i ma'nahu dalalah tadammun, dan sisi penunjukan sebuah lafaz atas sebagian dari maknanya namanya dalalah tadammun. Wa tadullu ala anna hunaka baniyan banahu dalalatul iltizam, dan juga menunjukkan atas bahwasanya di sana ada yang membangun, maka ini dalalah apa? Iltizam, karena di luar bagian dari apa? Rumah. Li'annahu ma min baitin illa walahu banin, karena tidak ada satu rumah pun melainkan pasti ada yang membangunnya. An-naw'ur rabi', jenis yang keempat,
min anwa'il ilhadi fil asma an yusbita, sehingga selesai dari jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga adalah dari ilhad, mengingkari apa yang ditunjukkan oleh nama tersebut berupa sifat, mengingkari sifat yang dikandung oleh nama. Dia menetapkan nama. Ini seperti yang dilakukan oleh ma'ruf dari siapa? Mu'tazilah. Jenis yang keempat, an yasbuta al asma lillahi wa sifat. Dia menetapkan untuk Allah nama dan sifat. Lakin yaj'aluha dalatan alat tamsil. Tapi dia jadikan itu menunjukkan atas keserupaan dengan makhluk. Aidala ala basarin ka basarina. Contohnya basir. Dia tetapkan Allah memang punya apa? Nama basir. Dia tetapkan juga sifat yang dikandungnya. Allah punya sifat al-basar. Tapi apa? Berlebihan. Sampai dia tamsil sifat tersebut dengan sifatnya makhluk. Lahu basar ka basarina. Wa ilmin ka ilmina. Wa maghfiratin ka maghfiratina. Wa ma ashbaha dzalik. Fahadha ilhad li'annahu mailun amma yajibu fiha. Namanya ilhad. Idzil wajib isbatuha bila tamsil. Karena yang wajib baginya adalah menetapkannya tanpa ditamsil. Yang keempat tamsil. Yang kelima an-naw'ur khamis. An yanquluha ilal ma'budat. Dia pindahkan nama-nama itu untuk sesembahan selain Allah. Nama Allah dia tetapkan untuk Allah, tapi dia pakai juga nama itu untuk selain siapa? Allah Subhanahu wa taala. Au yashtaqu asma minha lil ma'budat, atau dimustaq, diambil dari nama tersebut untuk sesembahan yang selain Allah. Mislan yusamma syai'an ma'budan bil ilah. Contoh dia kasih nama ilah untuk selain Allah. Fa hadza ilhad. Au yushtaqu minha asma'un lil ma'budat mithlu lat minal ilah. Atau mustaqnya, enggak lafadznya sama persis dengan punya Allah, tidak, tapi mustaq. Seperti lat diambil dari apa? Ilah. Wal uzza minal aziz, wa manat minal mannan. Semuanya diberikan untuk patung berhala. Ini namanya apa? Ilhad. Memindahkan nama tersebut untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Fa naqulu hadza ilhadun fi asma'illah. Li'anna al-wajiba 'alaika an taj'al asma Allahi khassatan bih. Karena kewajibanmu adalah menjadikan nama-nama Allah itu khusus untuk dirinya. Wala tata'adda wa tatajawaz fa tushtaqu lil ma'budat minha asma. Hadhihi anwa'ul ilhad fi asma'illah. Sehingga ini jenis yang kelima, memindahkan nama tersebut atau mustaqnya untuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa ahlus sunnati wal jamaah la yulhiduna fi asma'illahi abadan. Ahlus sunnah tidak akan pernah melakukan ilhad pada nama-nama Allah selama-lamanya. Bal yajrunaha ala ma aradallahu biha subhanahu wa yusbituna laha jami'a anwa'id dalalat. Bahkan mereka membiarkan lafaz tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, dan mereka menetapkan untuknya seluruh sisi-sisi pendalilan. Li'annahum yarawna annama khalafa dzalika fa huwa ilhad. Maka karena dia menganggap semua yang menyelisih hal itu, maka itu namanya ilhad. Wa ammal ilhad fil ayat, insyaallah sehingga selesai kita dari macam-macam ilhad. Ada berapa kesimpulannya? 5. Yang pertama, mengingkari apa? Nama yang telah tetap untuk Allah. Yang kedua, sebaliknya, menetapkan untuk Allah yang tidak tetap sebagai nama bagi Allah. Yang ketiga apa? Menolak kandungannya berupa sifat, menolak sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Yang keempat apa? Tamsil. Dia tetapkan untuk Allah nama dan sifat, tapi dia samakan sifat dengan sifatnya makhluk. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima, memindahkan nama tersebut atau mustaqnya, yang bukan nama tersebut tapi mustaq dari nama tersebut, dan diberikan kepada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini macam-macam ilhad. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Tanya ada tes. Buku. Kurma.
Dari tadi itu makanya jangan main-main, jangan menghafal aja, persiapkan.